Salam sehat, salam semangat untuk saudara terkasih. Dan saya Bung Temadi Putra akan berbincang-bincang dengan seorang anak muda bernama Pendeta Samuel Panggabean. Dan kami menyapa saudara terkasih dengan melambai tangan. Ya, terima kasih Pendeta Samuel Panggabean. Masih muda, murah senyum, umur berapa? Masih muda di bawah 30, Bung. Di bawah 30 ya, baiklah. Saya tidak akan kejar lagi. Ya. Saya hanya ingin membuktikan kepada saudara terkasih bahwa Pendeta Samuel Panggabean muda. Ya, tadi saya sedikit lupa bahwa ada juga pertanggungjawaban akademis ya. Jadi nama lengkapnya adalah Pendeta Samuel Panggabean MTH. Betul ya? Betul, Baik. puji Tuhan. Nah, pada perbincangan saat ini, Pendeta Samuel luar biasa sekali ya, bahwa hidup ini kan ada jalannya, kemudian juga ada persoalannya, tapi ada capaian cita-citanya. Betul. Setuju ya? Setuju. Nah, tentu semuanya itu terjadi karena kita diawali dari kita lahir ke dunia. Dan kita ingat sekali bagaimana Tuhan memakai orang tua kita, ayah dan ibu. Dan itu tidak akan pernah terlupakan. Nah, perbincangan pertama kita adalah bagaimana kehidupan Pendeta Samuel bersama orang tua, ayah dan ibu, sampai akhirnya mandiri saat ini. Ya, nah nanti bolehlah diceritakan singkat, padat, efektif. Kalau ada yang lucu, silakan. Kalau ada yang sedih, nangislah, kan begitu ya. Silakan Pendeta Samuel. Ya. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bung Tema tadi, ya, kehidupan kita tidak terlepas dari masalah. Ya. Nah, saya mau bercerita tentang histori keluarga kami. Ya. Mungkin di antara kita ada yang sudah kenal Papa. Ya, ya. Nah, Pak John Panggabean. Saya dibesarkan dari keluarga yang takut akan Tuhan, dan latar belakang kehidupan saya juga adalah mujizat dari Tuhan. Oh. Papa Mama cerita sama saya ketika saya dalam kandungan, latar belakang Papa kalau ditarik ke belakang lagi, kehidupannya memegang yang namanya opo-opo, kehidupan gelap. Ya, ya, ya. Tapi singkat cerita, Terikat kuasa kegelapan. terikat dengan kuasa kegelapan dan hidup dalam dunia kegelapan. Oh. Singkat cerita, Papa Mama menikah, adalah aku dalam kandungan, Mama. Ternyata iblis itu nggak tinggal diam. Ya. Papa Mama nggak bisa diserang, anaknya Ya. dicoba untuk diserang. Sampai suatu titik dalam mau menjelang persalinan, dokter mengatakan dalam proses persalinan itu, ini tinggal sebenang lagi hari-harinya. Artinya harapan untuk hidup sangat kecil. Begitu ya? Harapan hidup sangat kecil. Tapi karena Papa sudah bertobat, sudah meninggalkan hidup lamanya, cuman bilang sama dokter, dokter berikan saya waktu untuk berjumpa dengan istri saya dan saya akan berdoa. Ya, ya. Dan berdoa, dokter udah mengatakan kemungkinan hidup kecil, jadi kita harus perjuangkan ibunya. Benang tipis ya? Iya. Untuk si anak. Untuk ya aku lah, kan. Kemudian Papa datang ke Mama berdoa. Cuman dia bilang, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu bersama istri dan calon anakku yang Tuhan berikan. Itu di rumah sakit? Di rumah sakit. Jakarta? Jakarta. Baik. Terus? Sudah selesai, Papa keluar. Papa ada sama mertua, sama opung. Nunggu di luar. Tiba-tiba lahir aku. Tapi sedikit cerita flashbacknya. Ketika berdoa, itu seperti ada hitam keluar dari perut Mama. Tek. Ini cerita dari Papa Mama, kesaksian. Dan ini Papa Mama masih bisa dikonfirmasi. Iya, iya, iya. Keluar itu dari perut Mama, dia keluar dari ruangan, tapi seperti mengintip di balik pintu. Seperti bentuk. Seperti, ya kalau dibilang kayak tuyul lah. Kayak yang hitam. Makhluk hitam lah. Tapi karena Papa Mama berdoa kencang, makin kencang ya. Dan menyerahkan sama Tuhan, udah, Papa keluar, dokter masuk, eksekusi, persalinan, keluarlah aku. Selamat. Dengan normal. Puji Tuhan. Makanya kalau dibilang kehidupanku penuh dengan
cerita atau kisah yang Tuhan berikan mujizat, ya ini saya nggak boleh pendam sendiri. Saya harus bagikan. Nah, karena di situ ada kemuliaan Tuhan. Ya, dalam berjalannya waktu, ya mujizat Tuhan dalam keluarga kami sungguh luar biasa. Secara khusus yang paling dekat 3 tahun belakangan. Baik. Papa jatuh dalam sakit. Ya. Kehidupan kami yang sebelumnya nikmat, maksudnya diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati, semua hilang. Bagaimana rasanya ketika orang sudah hidup dengan nyaman, semuanya ada, tiba-tiba hilang. Tapi dari satu kisah itu, aku belajar dan aku membagikan ini kepada adik-adik. Bahwa kekuatan kita bukan hanya berandalkan kepada orang tua. Pendeta Samuel anak tertua ya? Anak tertua. Ada adik 2? Adik 2, perempuan. Baik, terus? Bahwa kekuatan kita bukan hanya mengandalkan orang tua, karena orang tua itu manusia, ada masanya. Kapan dia akan selesai dan akan kembali ke Tuhan. Makanya saya mengajarkan ke adik-adik, kita harus berjuang. Orang tua jangan kita andalkan, tetapi dia kita sayangi, kita kasihi. Setuju. Hormati, kasihi, dan sayangi. Dan tanggung jawabnya memang merawat, membimbing anak-anak. Iya. Ketika itu ditanamkan ke adik-adik. Pasti harus, karena kami itu papa sakit itu kalau nggak salah aku masih baru lulus S1. Baik. Bagaimana rasanya yang ketika baru lulus belum ada jam terbang, belum ada pekerjaan, belum ada income, diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Papa bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Bahkan uang, harta yang bisa dijual, habis semuanya. Dan mama sepertinya tak berdaya dari sisi ekonomi ya? Mama karena ibu rumah tangga. Hanya menopang dalam doa lah. Kekuatan kami hanya doa. Memang benar, pure, hanya doa. Amin. Siapapun, orang-orang yang terdekat dahulu, orang-orang yang mungkin bisa diandalkan, nggak ada. Makanya tergenapi yang kata firman Tuhan. Orang banyak hartanya, pasti banyak orang yang mendekatinya. Tetapi orang yang tidak memiliki apa-apa, saudara pun meninggalkannya. Di mana ada gula ada semua. Itu sangat berkesan ya di dalam diri pendeta Samuel ya. Sangat. Ya. Nah, lalu tentu ada juga katakanlah sesuatu yang ditanamkan di hari-hari selanjutnya bagi seorang anak yang bernama pendeta Samuel. Apa itu yang ditanamkan ayah dan ibu sehingga akhirnya memiliki keberanian untuk hidup mandiri? Papa cuman tanamkan sama mama, ngomong sama Samuel. Jangan mengandalkan manusia. Yang ditanamkan kan anak-anak sekarang kan, nanti papa yang ngurus dah, tenang aja. Udah ketangkep polisi contohnya, telepon papa. Ada masalah di luar, telepon papa. Papa pengacara lagi ya? Iya. Ibaratnya tuh mungkin saja ada jalur mungkin. Gitu ya. Tapi papa bilang gini, jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan. Bagaimana itu format andalkan Tuhan dalam aplikasinya? Dalam aplikasinya, contohnya yang 3 tahun lalu, beberapa tahun yang lalu yang ketika papa sakit, aku mengandalkan papa dari mana? Ini harus kubuka semuanya. Ya, keterpurukan itu ya. Uang kuliah adik aja nggak ada yang bisa bayar. Aduh. Saya jujur fair di sini. Saya melakukan apapun, hidup. melakukan pekerjaan apa yang bisa saya lakukan. Selama itu benar. Ya. Yang orang-orang lakukan sekarang mungkin banyak lakukan, aku lakukan online. Siapa yang? Saya nggak malu. Bahkan yang saya customer saya adalah teman papa. Sampai segitu ya? Sampai situ. Sampai papa di rumah sakit ya kita apapun yang bisa kita lakukan ya, khususnya saya pribadi ketika masa itu saya lakukan. Tujuan saya bukan hanya uang, bahkan mindset saya bukan hanya uang. Apa itu? Bagaimana saya bisa menolong papa, sampai saya bisa bayar semua. Luar biasa, puji Tuhan ya. Momentum seperti itu, kalau dipikir-pikir kan nggak semua orang bisa merasakan. Tetapi itu dikasih Tuhan, diizinkan Tuhan saya alami. Dan itu saya alami dengan doa, dengan bukan berlutut lagi, udah sampai tengkurap deh sama Tuhan. Ya, kalau bahasa sederhananya berdarah-darah. Sampai berdarah-darah. Uang kuliah adik bisa terlewati semua ya. Bukan karena aku, karena Tuhan semua. Tuhan buka jalan terus. Tuhan pasti buka jalan.
Baik, Pendeta Samuel. Jadi itu yang membuat Pendeta Samuel jadi mandiri ya sampai saat ini ya. 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 Dan utamanya adalah janji Tuhan dan iman kepada Tuhan. Ya. Keadaan sulit yang kita alami, sebenarnya Tuhan berikan itu untuk kita lebih dewasa. Coba kalau Tuhan tidak izinkan aku seperti lalu itu. Iya. Sekarang mungkin manja, ya, masih manja, masih mengharapkan, masih minta-minta. Jiwa fighter kan harus mengalami sakit dulu. Iya. Walaupun punya keberanian tapi nggak pernah sakit ya. Ketika nanti sakit dihadapkan sama dirinya, udah tumbang duluan. Masa itu kalau dihitung tahun atau bulan berapa lama ya? Masa perjuangan yang berat itu? Masa perjuangan Papa sakit itu sekitar 2 tahun full Papa sakit. Jadi Papa dan Mama berjuang, anak-anak juga berjuang. Ya. Begitu ya. Dan pada akhirnya catatan pentingnya untuk saudara terkasih dan saya juga, Tuhan yang harus dinomorsatukan. Ya. Dan Dia buka jalan dan jangan pernah malu. Amin. Selama itu benar. Ya. Ada yang tidak, yang dulu mungkin malu dikerjakan ya. Yang dulu dianggap hina. Iya. Maksudnya pekerjaan itu hina, kayak nggak go banget gitu kalau bahasa anak muda ya. Tapi akhirnya itu yang gue kerjakan. Iya. Dan diberkati. Ya, rendah hati ya. Baik. Itu yang membuat Pendeta Samuel mandiri dan memiliki satu keteladanan dari orang tua ya. Jangan andalkan manusia. Di Yeremia 17 ayat 7 itu ya. Itu luar biasa itu. Itu juga termasuk firman Tuhan favorit saya itu ya. Nah, lalu ini Pendeta Samuel ini kan ada kata pendeta tuh. Ya. Jadi kan hamba Tuhan lah yang memang terpanggil, tergerak dan tahu konsekuensinya. Iya, setuju. Ya. Mengapa sampai seorang anak pengacara, ya saya ada orang luar mengatakan Pak John Panggabean itu adalah pengacara kondang. Mengapa sampai terpanggil dan mau jadi pendeta? Kalau ditanya kenapa terpanggil menjadi seorang pendeta, yaitu panggilan. Nah, kalau ditanya penjelasannya, panggilan semua orang bisa berkata demikian. Iya, betul. Tadi Bung Tema mengatakan Papa seorang pengacara kondang. Udah punya jam terbang mungkin dipandang orang. Iya. Tapi kan itu Papa. Oke. Tapi kalau saya sendiri, saya mengambil langkah sebagai hamba Tuhan. Itu bukan paksaan dari manapun. Dan bukan pelarian. Nah, itu yang mau saya minta penjelasannya. Iya. Biasanya kan orang banyak di luar yang lari, ya udah deh, hamba Tuhan. Nah, dari kecil, dari histori tadi yang sudah saya ceritakan, bahwa hidup saya ini adalah suatu mujizat yang Tuhan berikan. Dan dalam kehidupan juga pertolongan Tuhan semua. Maka ketika saya lulus SMA, bahkan dari SMP, ditanya mau jadi apa? Dari SD bahkan, dari kecil, jadi pendeta. Bisa begitu ya? Dan satu cerita yang harus saya ceritakan ketika saya masih baru seminggu kurang lebih, Mama cerita. Mama sama Papa bawa aku ke gereja, dan yang gendong aku itu bukan Mama. Baby sister lagi di luar gereja karena mungkin aku lagi rewel. Tapi ada pendeta dari Nigeria, tiba-tiba berucap, Ibu yang punya anak, dia nunjuk Mama dari atas mimbar, bawa anakmu ke depan. Karena Mama tidak pegang anak bayi, Mama noleh ke belakang. Mama noleh ke belakang, dikira bukan saya. Tapi ketika Mama noleh ke belakang, pendeta tetap nunjuk. Ibu, iya kamu yang berbalik, tapi pakai translator. Kamu yang berbalik. Akhirnya Mama keluar, ambil, bawa ke depan. Ada nubuatan yang disampaikan oleh hambanya, bahwa anak ini akan dipakai Tuhan luar biasa ketika dia mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kalau dia tanggung-tanggung, dia akan sangat jahat. Nah, dalam diri saya ya, dalam dunia kehidupan pasti masih muda, kanan kiri pasti ada aja gangguan. Tapi saya punya prinsip dalam hidup bahwa saya punya ambil komitmen, saya jadi hamba Tuhan. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan terus komitmen itu ya. Ya. Saya sedikit mau menggali ini.
dari kecil sudah ingin jadi pendeta. Itu apa karena melihat pendeta di mimbar atau apa? Tidak. Karena jiwanya maunya sekolah minggu waktu masih kecil. Saya langsung di depan. Minggu. Kakak sekolah minggu saya berdiri depan, saya ngajar. Dan itu ada foto beberapa yang mama simpan. Saya diceritakan juga, kamu tuh maunya di depan terus. Mau memimpin, mau mengajari teman-teman. Dan waktu saya SD kelas 5 apa kelas 6, saya udah melayani di mimbar. Bukan mimbar sebagai pengkhotbah, tapi main musik. Saya mau main drum, jiwa melayani sudah ada. Sama seperti ketika Samuel yang dalam Alkitab maunya di bait Allah, bait suci. Nah, inilah. Ya, baik. Jadi itulah yang diimani ya sampai sekarang ya. Nah, saudara terkasih, Pendeta Samuel ini juga senang memuji Tuhan ya. Nah, kita tidak tahu ini selingan ini apa ini nanti nih pujian yang muncul apa Pendeta Samuel? Ya, saudara terkasih, mari kita dengarkan satu pujian untuk Tuhan yang dinyanyikan oleh adik saya, Clara Panggabean. Yesus yang tahu setiap persoalan, Dia yang mengerti apa yang sedang aku alami. Hanyalah Yesus yang tahu yang terbaik. Tiada yang sepertimu, Kau tahu apa yang tak ku mengerti. Satu yang ku tahu, rancangan-Mu atasku yang terindah dan terbaik bagiku. Hanya Yesus, hanyalah Yesus yang tahu setiap persoalan, Dia yang mengerti apa yang sedang aku alami. Hanyalah Yesus yang tahu yang terbaik. Tiada yang sepertimu, Kau tahu apa yang tak ku mengerti. Satu yang ku tahu, rancangan-Mu atasku yang terindah dan terbaik bagiku. Saudara terkasih, kembali perbincangan bersama saya, Bung Tema Adiputra dan Pendeta Samuel Panggabean MTH. Tadi saya tunjuk, itu karena memang harus ditunjuk begitu ya, supaya tidak salah orang ya. Baik, jadi ya saya banyak mendengar kesaksian hidup pendeta ya. Terima kasih tadi Pendeta Samuel sudah bersaksi untuk kita semua. Saya sangat diberkati. Amin. Saya yakin juga saudara terkasih juga ya. Nah, tentu saja kita ini sangat dekat hidup dengan firman Tuhan. Mau tidak mau karena kita mengutamakan Tuhan begitu ya.
Apa firman Tuhan yang boleh Pendeta Samuel bagikan, ya, dan itu menjadi satu, katakanlah ya, ayat favorit tertentu dan juga menjadi satu pegangan dalam segala macam kehidupan, begitu, boleh bagikan? Ya, mungkin kalau saya boleh katakan semua ayat firman Tuhan baik. Iya, Tapi pasti. karena ditanya ayat firman Tuhan mana yang Iya. menjadi pegangan. Iya. Tapi bukan saya pegang buat jadi jimat, Pak. Jangan, tidak boleh. itu. Tidak boleh. ya. Tapi buat menguatkan iman kita dan Iya, semakin makna firman itu. setuju. Jadi kalau saya ditanya demikian, saya akan menjawab Pengkhotbah 9 ayat 10. Ya, apa itu bunyinya? Saya bacakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi dari ayat ini, saya tarik lagi ketika saya menghadapi masa sulit. Ya, Karena di sini dikatakan apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, apa katanya? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. all out, habis-habisan, Ya, harus habis-habisan. full heart. Ya. Karena kenapa? Kita melakukan pekerjaan kita juga seumpama untuk Tuhan. Ya, nah itu nanti larinya ke Kolose 3:23 itu Iya. nanti. Kalau setiga 23, ya kan kita mengerjakan sesuatu itu untuk Tuhan. Kalau kita pandang orangnya, kita akan kecewa. Iya, Makanya kalau dibilang ayat ini yang menguatkan saya ketika masa saya terpuruk, ya dikatakan terpuruk, jatuh, nggak ada harapan. ya, Tapi dalam Tuhan ketika saya baca ini, ya. harapan Tuhan sangat indah. Dan akhirnya sampai saat ini itu juga yang dipegang ya. Iya. Kerja serius, Iya. komitmen, Iya. begitu. Ada mungkin satu lagi. Kalau yang Roma 12, Ya. Roma 12 ayat yang ke-11. Ini satu firman Tuhan yang saya pegang, ya kaitannya dari Pengkhotbah 9 ayat 10 tadi. Karena kenapa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Bagaimana itu? Terkadang kan kalau Menikmatinya dan mengimplementasikannya dalam Iya. kehidupan Pendeta Samuel. kita jangan seperti kalau ada dosen saya mengatakan, jangan hidup seperti minuman soda. Jangan ketika hidup di- seperti minuman soda. Ketika dibuka awal, Ya, muncul dia. ya ada gasnya. Tapi ketika ditutup dibuka lagi, gasnya mulai berkurang. Ya. Nah, saya tarik itu dalam kehidupan nyata. Bahwa hidup kita melakukan segala sesuatunya jangan semangat cuma di awal. Oh, Jangan cuma semangat, pokoknya saya harus bangun pagi gini, kerjaan ini, jadwal ini schedule, ya kan? Tapi ketika udah seminggu, sebulan, loyo. mulai malas. Apalagi melihat keadaan, bung, Ya, apa yang kita kerjakan nggak ada hasil, semakin loyo. iya. Malah bisa berbalik. Percuma nih ngerjakan ini. Iya, percuma. Ya. Jadi kalau dibilang ya harus jangan sampai padam api itu. Ya, Tetap semangat. ya. Karena momentumnya bukan waktu yang kita tentukan. Tapi Tuhan memberikannya sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kadang juga ya, kita kerjakan sesuatu, kita yakin itu benar, tapi kalau di mata Tuhan tidak benar, ya nggak ada hasil ya. Itu lebih parah lagi. Gitu. Jadi artinya ketika kita mengerjakannya dengan total, habis-habisan, kita juga harus minta hikmat dari Tuhan ya, Pendeta Samuel ya. Ya. Jangan sampai salah mengerjakan, walaupun tampaknya benar. Apalagi baik tapi tidak benar. Nah itu lebih parah lagi. Ya. Pendeta Samuel kan sebagai anak tertua ya. Ya. Berarti nanti pada momentum tertentu bisa menjadi orang tua juga bagi adik-adik. Sementara adik-adik sekarang ini melayani juga, tetapi belum jadi pendeta kan ya. Saya tidak mengatakan tidak akan jadi pendeta. Tuhan yang punya acara dalam kehidupan kita begitu ya. Nah, bagaimana kehidupan Pendeta Samuel? Kan juga sudah berkeluarga. Ya. Ada istri, ada anak, gitu ya. Bagaimana kehidupan itu boleh menjadi teladan bagi dua adik ini? Apa yang ada di kerinduan hati Pendeta Samuel
bahwa kehidupan Pendeta Samuel yang seperti sekarang ini bisa menjadi teladan dan bisa menjadi berkat bagi adik-adik. Apa yang bisa diberikan dalam konteks seperti itu, Pendeta Samuel? Iya, memang sebagai kakak tertua, abang, pasti menjadi tolak ukur. Iya. Ketika adik-adik melakukan segala sesuatu, lihat abang. Iya. Dengar abang, Iya. apa yang dikatakan abang. Nah, makanya tadi saya katakan, kalau saya sebagai kakak tertua, sebagai ya mungkin next pengganti papa, tanggung jawab yang besar. Tapi apa yang boleh saya berikan bagi mereka, yaitu hidup saya. Sebagai contoh, saya cerita sama adik-adik, saya udah berkeluarga. Iya. Tanggungan udah beban ke saya. Iya. Anak ada, istri ada. Iya. Saya yang harus bertanggung jawab. Iya. Ada satu cerita, Bung Tema. Ya, silakan. Jadi ketika kami telah menikah, kami tinggal di apartemen. Iya. Momen bahagia. Selang 2 bulan, Tuhan kasih berkat. Dalam kandungan, Selim. Oh, mengerti saya. Ya. Baik. Nah, dalam posisi mengandung, istri saya minta, "Pah, beliin nasi goreng dong." Beliin nasi goreng. Ya. Sebagai bapak yang baik, sebagai suami yang baik, Ya. dengan gagah berani seharusnya oke, siap, langsung beli ke bawah. Harus begitu. Harusnya seperti itu. Terus? Tapi di situ saya ngomong, sebentar ya. Saya langsung korek-korek itu semua uang. Sekiranya ada di tas, ada di balik lemari, di celana saya yang sudah saya pakai tadi, atau yang beberapa hari lalu, nggak ada. Nggak ada uang ya? Nggak ada uang. Nggak ada uang. Saya bilang sama istri, kita makan Indomie aja ya. Wah, itu sebagai suami berkata demikian, kayak rasa hancur hati. Malu ya? Bukan malu lagi, lebih parah. Dari malu. Istri sedang mengandung, Iya. keinginannya dia, Iya. sebagai figur suami, Tidak ada uang. tidak ada uang. Maaf, Pendeta Samuel. Mengapa sampai tidak ada uang pada waktu itu? Jadi kenapa tidak ada uang? Karena kami tidak plan uang kami dengan baik karena ya keluarga baru. Oke. Ternyata saya harus bayar servis cas, bayar listrik, bayar air. Belum bagus lah manajemennya. Belum bagus. Ya, ya, ya. Dan momen itu ya saya cuma bilang nggak mau ngandalkan manusia. Sebenarnya gampang, telepon papa, Iya, iya. telepon adek, Ya, ada jalan pintas lah. ada jalan pintas. Tapi saya nggak mau shortcut seperti itu. Lalu? Saya bilang sama istri, kita makan Indomie ya. Istri cuma bilang, oke. Dengan senang hati. Bukan dengan berat hati? Dengan senang hati. Yakin? Yakin. Terus? Saya masakkan Indomie, saya bawa ke kamar karena posisinya dia lagi mual-mual itu. Saya masakin nasi sama Indomie. Kami berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kami sukacita menikmati berkat-Mu ini. Kami masih bisa makan. Aduh, mengucap syukur ya. Kalaupun Engkau tahu keadaan kami, Iya. kami tetap mau mengandalkan Engkau. Gak mau mengandalkan manusia. Saya bilang sama istri saya sedih di situ. Tidak sampai makanan itu habis, datang telepon. Saya kan cuma angkat telepon ya seperti biasa. Iya, iya. Halo? Ya. Orang yang di balik telepon tiba-tiba semangat sekali. Ya. Bang, kirim dulu nomor rekeningmu. Oh. Kita kan kaget. Iya, iya. Lagi baru selesai doa, terus lagi menikmati makanan itu, datang telepon, Bang, kirim dulu nomor rekeningmu. Otak saya bukan langsung uang. Mungkin ada masalah yang saya belum bayar, atau masih kurang. Iya. Tapi bilang, kirim dulu nomor rekeningmu sekarang. Nah, satu statement yang buat saya kaget ketika dia ngomong gini, kami mau kirim berkat sama engkau. Waduh. Puji Tuhan. Bung Tema, kalau kita minta sama orang, ceritanya kan beda. Beda. Tapi ini telepon gitu. Tidak minta. Ya. Saya sampai konfirmasi berulang kali, buat apa? Emang nggak boleh orang kasih berkat? Statementnya seperti itu. Itu siapa? Ada orangnya. Baik, baik. Jadi
Kenapa saya nggak mau kasih tahu Iya, dalam iya, mimbar iya. juga saya katakan orang itu telepon nih. Kita hormati, Pak. Saya kasih saya bahwa itu adalah campur tangan Tuhan, Tuhan. untuk mengarahkan orang itu untuk memberkati. Iya. Artinya tuh hatinya digerakkan. Iya. Dan itu banyak memang kesaksian Tuhan pakai cara begitu ya. Dan ketika saya kasih, saya lihat mutasi rekening saya. Iya. Bung Tema, Iya. kalau kita minta mungkin seminggu habis. Iya. Ini sebulan cukup. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Saya teringat itu ketika sebelumnya saya tanya, apa yang ditanamkan orang tua? Kan dikatakan ya, jangan andalkan manusia. Iya. Dan itu terimplementasi ya. Iya. Lagi kekurangan uang, tapi ada makanan, tidak mau andalkan manusia, mengucap syukur dan andalkan Tuhan, telepon datang. Begitu ya. Sangat senang waktu itu ya. Bukan senang lagi. Istri cuma bilang, memang Tuhan Yesus itu sungguh baik. Ya. Itu orang mengatakan, hamba Tuhan mengatakan pelajaran iman ya. Mau nggak itu diimani terus kan begitu ya. Ya. Dalam kondisi apapun ya. Baik. Kemudian Pendeta Samuel, jadi dengan pengalaman-pengalaman seperti itu ya, artinya sekarang dalam konteks pelayanan ya, Pendeta Samuel itu apa yang diperjuangkan sekarang? Mengapa saya tanya ini? Karena sebagai anak muda, tantangan kan banyak ya. Ya kita terbuka lah, kadang-kadang senioritas di satu tempat pelayanan itu ada. Kemudian kita belum pengalaman. Sementara kita juga harus bagus di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupa, anak istri juga perlu makan. Betul. Coba Pendeta Samuel berbagi untuk saudara terkasih. Apa yang diperjuangkan di situ? Memang dalam hidup ini kan harus punya tujuan. Nah, visi misi. Ya. Hmm. Dalam arti, apalagi saya udah berkeluarga, Iya, punya tanggungan, iya, tanggung jawab, iya. tidak terlepas dari yang namanya materi. Betul. Sebagai hamba Tuhan, ketika saya mengambil suatu keputusan, bukannya saya tidak tahu. Tapi saya udah tahu, hamba Tuhan itu hidupnya hanya bergantung kepada Pada Tuhan. Tuhan. Dan ketika saya ngomong serius sama yang dulu calon istri saya, Iya, sekarang iya. istri saya ngomong gini, saya serius sama kamu, saya mau bangun bahtera rumah tangga, dan inilah saya, seorang hamba Tuhan. Kalau engkau mencari harta dunia, tinggalkan saya. Oh, sampai begitu Saya ngomong, berani. Iya, berani. Lebih baik saya ngomong belak-belakan di depan daripada saya mengambil keputusan yang salah. Dan istri tanggapannya? Saya ikut engkau. Puji Tuhan ya. Menjalani suatu komitmen, kalau di ujungnya katakan no, kayak sia-sia. Iya. Tapi selama menjalani itu saya doakan terus, Tuhan berkati. Ya kalau kita lihat istri ya, dari latar belakang kehidupannya cukup berada. Iya. Bahkan kalau mau dilihat dengan keadaan, saya siapa sih yang suka sama beliau? Mungkin orang-orang berkelas. Iya. Tapi karena doa, berkat doa, makanya saya bilang anak muda, ya doakan pasanganmu ya kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Tapi doakan pasangan yang belum menikah ya. Iya. Ya lawan jenis ya kan. Nah, apa dorongan yang membuat saya, apalagi hamba Tuhan ini kan tidak terlepas yang namanya senioritas. Iya. Jam terbang dilihat. Ini kan kita bicara perjuangan pelayanan. Iya, perjuangan pelayanan. Tidak terlepas dari jam terbang. Iya. Ketika jam terbang tinggi pasti banyak job. Iya. Atau dalam arti pelayanan. Iya, undangan pelayanan. Undangan pelayanan. Nah, saya berlandaskan seperti kayak Pengkhotbah 9 ayat 10 tadi. Apapun yang bisa saya kerjakan, kerjakan. Dalam dunia pelayanan, bahkan saya boleh katakan, melayani Tuhan bukan hanya menjadi orang pembicara di mimbar. Betul. Tetapi dalam setiap langkah hidup kita. Iya. Ketika kita membawa firman Tuhan itu dalam hidup kita, kita sudah bekerja di ladang Tuhan. Nah, makanya saya katakan, saya ya mungkin mimbar belum seperti pester-pester pendeta-pendeta yang besar. Iya. Tapi di balik itu, saya belajar bagaimana ketika saya dipercayakan Tuhan menjadi hamba Tuhan yang besar. Artinya saya mempersiapkan diri. Mulai apa?
Ketemu orang di jalan, sampaikan kabar baik. Ketemu orang mungkin di bengkel lagi servis motor, sampaikan kabar baik. Dan hidup saya harus gambarkan bagaimana saya ini sebagai anak Tuhan. Contohnya di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah tangga, di lingkungan bertetangga, ya kan? Saya harus menjadi kesaksian yang hidup. Melalui ucapan, pikiran, perbuatan, tindakan. Hal-hal sederhana, contoh. Berjumpa dengan tetangga, jangan main nyelonong. Sapa, sehat-sehat selalu ya, Tuhan berkati. Walaupun dia berbeda, saya sampaikan Tuhan memberkati. Dia tidak marah. Itu artinya menyampaikan kabar baik, sukacita. Mungkin dia lagi beban berat, kita sampaikan demikian, tetap semangat, andalkan Tuhan. Dia akan semangat. Apa itu Tuhan? Mungkin kan Tuhan bekerja dengan di luar dari kemampuan pikiran kita. Sehingga itu yang menjadi dorongan saya. Bahkan dalam yang tadi materi, saya nggak ambil pusing. Tuhan menyediakan tepat pada waktu saya membutuhkan. Dan sudah mengalami. Dan saya sudah benar sekali itu, benar sekali. Jadi 2 poin ya, Pendeta Samuel ya. Artinya ketika kita sudah ada di area pelayanan dan kita komitmen di situ, maka ya lakukan itu seperti itu Tuhan. Satu ya. Yang kedua, setia kepada hal-hal kecil. Dan artinya setia pada hal-hal kecil itu Tuhan akan percayakan nanti pada proses selanjutnya yang besar. Kesabaran. Pendeta Samuel sabar nggak? Harus sabar. Walaupun masih dalam keadaan ya terlepas mungkin. Bukan Tuhan bisa marah, tapi jangan marah-marah. Marah boleh dalam hal konteks ketika orang salah kita tegur. Tapi harus dengan based on kasih. Tegur dia dengan 4 mata, panggil dia, omongin baik-baik. Tapi kalau dibilang sabar, harus sabar. Jadi artinya perjuangan pelayanan Pendeta Samuel saat ini dan ke depan memerlukan kesabaran. Amin. Begitu ya. Semangat imannya sudah harus begitu ya. Nah, kita memasuki yang bagian akhir ini. Sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, bagian dari keluarga dan juga sudah punya rumah tangga. Kita ini kan anak bangsa ya, warga negara ya. Kita tidak boleh lepas nih dengan persoalan yang ada. Karena kita juga bisa jadi terang untuk bangsa ini, ya kan? Dimulai dari rumah, kemudian lingkungan sampai akhirnya kepada bangsa. Menurut Pendeta Samuel, persoalan apa sekarang yang ada di bangsa ini dan Pendeta Samuel tergerak untuk mendoakannya, bahkan bila Tuhan izinkan bisa tergerak juga untuk berpartisipasi turut menyelesaikannya. Ini sudah bicara masalah kita anak-anak Tuhan peduli pada bangsa dan negara. Silakan Pendeta Samuel. Tapi secara khusus Bung Tema mungkin saya ke anak muda ya. Silakan, gak masalah. Bangsa dan negara ini. Karena saya berpikir anak muda ini generasi selanjutnya. Generasi penerus bangsa. Penerus bangsa yang selanjutnya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh penerus ya. Silakan. Jadi saya melihatnya bahwa anak muda sekarang ini banyak yang menggampangkan segala sesuatu. Jadi keadaan gampang. Nanti ada si A. Begitu ya. Nanti ada si B, gampang. Nah, dengan adanya keadaan yang menggampangkan itu, jadi orang, khususnya anak muda, melihat keadaan ini menjadi suatu gambaran hidupnya di hari esok. Maksudnya gampang begitu. Ya, gampang. Akhirnya yang seharusnya dia mau memotivasi hidupnya untuk belajar, ngorek lah bahasanya, mempelajari. Jadi karena menggampangkan itu akhirnya terlewati waktu itu, sehingga masa depannya ngelihat keadaan nggak bisa. Bukan masa depan yang penuh perjuangan ya. Baik. Nah, jadi ada satu firman Tuhan yang mungkin saya bacakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bahwa anak muda itu harus sadar, kita ini lebih daripada pemenang. Jangan beracuan kepada keadaan. Mungkin keadaanmu saat ini enak. Mungkin keadaan
saat ini yang kau rasakan masih di zona nyaman. Tapi siapa tahu hari esok. Atau mungkin bahkan keadaanmu saat ini lagi terpuruk. Pak Pendeta nggak mungkin. Putus asa? Ya, nggak bisa itu. Sulit deh. Apalagi sekarang saya hanya lulusan SMA. Nggak bisa saya kerja, nggak bisa saya berhasil. Satu yang saya harus bagikan buat anak muda. Ya. Kita itu mental harus mental pemenang. Ya, Karena ya. firman Tuhan sendiri yang katakan, memiliki mental pemenang. Dan yang kedua, memiliki hati yang tulus. Tulus mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Ya. Tulus melakukan apa yang kita lakukan. Sehingga bisa tuntas ya. Iya. Dan yang terakhir, memiliki kehidupan yang benar. Apa yang dimaksud dengan kehidupan benar? Hidup suci dalam perkataan. Ya. Suci dalam pikiran. Perkataan jangan keluarkan kata kotor. Ya. Kan banyak sekali anak-anak muda sekarang yang menggampangkan keluar dari mulut kalimat-kalimat yang bukan memberkati, bahkan menjatuhkan. Nah, karena itu kita adalah mental pemenang, kita jiwa pemenang. Jadi bagi anak muda harus sadar Tuhanlah yang ada dalam diri kita, sehingga sebesar apapun di hadapan kita masalah, tantangan, bahkan lawan kita, bersama Tuhan pasti kita bisa. Ya. Jangan mental tempe, mental tahu ya. Harus mental baja begitu ya. Baik. Nah, saudara terkasih, tidak terasa perbincangan yang sangat dalam ini dengan anak muda ya. Tapi sudah punya anak dan istri luar biasa, Pendeta Samuel Panggabean MTH. Saya ada punya catatan akhir dari perbincangan ini, bahwa jangan andalkan manusia dalam segala apapun, tapi andalkan Tuhan. Nah, kalau Pendeta Samuel Panggabean, apa catatan khususnya di akhir perbincangan ini? Bagikan ke saudara terkasih. Catatan akhir dari video ini mungkin tetap teguh dalam Tuhan dan tetap andalkan Tuhan dalam segala aspek apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sehingga Tuhan dengan waktunya akan memberikan berkatnya atas hidup kita. Karena satu statement yang saya selalu pegang, ketika Tuhan membuka keran berkat bagi seseorang, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Keran berkat ya? Keran berkat. Saya ilustrasikan seperti keran. Tetapi ketika keran berkat itu ditutup oleh Tuhan, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Amin. Ya. Untuk anak muda. Untuk anak muda, jangan berpatokan dengan keadaanmu sekarang, tetapi pandanglah kebaikan Tuhan yang akan menuntunmu di hari esok bersama dengan Tuhan. Ya. Kita akan melampai kepada saudara terkasih, dan tentu yang namanya salam sehat, salam semangat itu perlu ya. Kita ucapkan sama-sama ya. Salam sehat, salam semangat saudara terkasih. Terima kasih. Salam. Shalom.